Pemilu bukan perang, tapi panggung kebijaksanaan. Mari pertahankan keharmonisan dan perdamaian negeri kita Indonesia. Demikianlah kata hikmat untuk mengawali renungan harian kita yang berketepatan di hari ini kita sedang melakukan pemilu calon presiden Indonesia. Kiranya Tuhan membantu kita memilih yang terbaik. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian AKBP Resort Sutoyo, Rabu 14 Februari 2024, tertulis di Yohanes 8 ayat 36. Demikian dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dalam bahasa Batak dikatakan, molo dipalua anak kiamu, nama lua si tutuma hamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, fakta membuktikan bahwa banyak negara tidak lagi dijajah oleh bangsa lain, tetapi tetap belum bisa dikatakan sebagai negara yang merdeka dalam pengertian yang sesungguhnya. Contohnya, kemerdekaan kita saat ini adalah kemerdekaan yang menjamin kebebasan kita untuk memilih calon presiden yang akan memimpin bangsa kita 5 tahun ke depan. Memang kita bebas memilih, namun apakah kebebasan memilih kita lepas dari penjajahan kepentingan pribadi kita? Bebas dari yang disebut dengan penjajahan serangan pajar atau manpol money politik? Kita sudah cukup lama merdeka dari penjajahan, tapi kita tetap masih hidup dalam penjajahan yang tidak terlihat itu. Ya, penjajahan seperti penjajahan oleh kebodohan, kemiskinan, kejahatan, ketidakadilan, dijajah oleh keinginan yang membuat kita menjadi manusia hedon, dijajah oleh kekuasaan, dan penjajahan-penjajahan lainnya. Alkitab juga membicarakan tentang kemerdekaan, tetapi bukan kemerdekaan secara jasmani saja, tetapi Alkitab berbicara kemerdekaan secara rohani. Kemerdekaan rohani yang dimaksud adalah kemerdekaan dari kuasa dosa. Di dalam Yohanes 8, Yesus mengajarkan agar orang percaya tetap di dalam firman, dan sehingga mereka akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Lalu bagaimana reaksi orang Yahudi? Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kita bisa baca di Yohanes 8 ayat 33. Kata-kata orang Yahudi ini agak kedengaran rasanya aneh. Bukankah mereka pernah ditindas di Mesir? Bukankah mereka pernah berada di bawah kekuasaan Persia dan Yunani? Bukankah pada saat itu pun mereka di bawah penjajahan kekuasaan Romawi? Lalu mengapa mereka berkata mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun? Itu berarti bahwa mereka tidak mengatakan hal ini secara politik. Karena secara politik mereka sering dijajah. Mereka juga tidak mengatakan hal ini secara sosial. Karena secara sosial ada banyak orang Yahudi yang menjadi budak. Mereka mengatakan hal ini secara rohani. Karena sebagai keturunan Abraham, mereka punya perjanjian dengan Allah bahwa mereka adalah umat Allah. Jadi mereka percaya bahwa mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun secara rohani. Tuhan Yesus selalu berkata dalam Yohanes 8 ayat 34, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Menurut Yesus semua orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tetapi Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari dosa. Oleh karena itu mari kita mengenal kebenaran Tuhan. Sebab jika kita mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan membuat kita berbahagia. Membuat kita bisa bersuka cita. Karena kebenaran itu memerdekakan kita, bukan memenjarakan kita. Marilah kita menetapkan hati untuk tidak terus-menerus hidup dalam dosa. Karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Jangan mau dijajah oleh kuasa dunia ini, kepentingan dunia ini, kuasa-kuasa dunia ini, melainkan kita harus menjalani kehidupan ini dalam kebenaran sebagai bukti nyata bahwa kita sudah benar-benar dimerdekakan. Tinggalkan dosa, buang jauh-jauh, dan mulailah hidup dalam kebenaran. Maka kita akan merasakan kehidupan yang sepenuhnya merdeka secara rohani. Dan tiap orang yang telah merdeka rohani pasti juga merdeka dalam kehidupan jasmaninya.
Dan di kesempatan ini juga, selain kita sedang memilih presiden kita yang akan memimpin kita ke depan, pilihlah dengan kasih yang juga ketepatan di hari ini kita merayakan Valentine. Hiduplah dalam kasih kemerdekaan Allah yang sudah Dia berikan melalui darah Kristus yang tercurah bagimu dan bagiku. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah yang sudah memerdekakan kami. Oleh karena itu kami sungguh berterima kasih, karena kami tidak lagi mati secara rohani, tidak lagi dalam hukuman, tidak sedang menuju kebinasaan, dan tidak terbatas dengan kemampuan manusia semata. Kami memuji Engkau karena sekarang kami hidup di dalam Kristus. Kami telah dibenarkan, oleh karena itu Tuhan berilah kuasa Roh-Mu pada kami, agar setiap tindakan kami menunjukkan kemerdekaan rohani kami. Khususnya hari ini bangsa kami Indonesia sedang melaksanakan pemilihan calon presiden. Biarlah setiap rakyat Indonesia memilih di dalam kemerdekaan, penuh dengan kasih. Biarlah perolehan atau proses pemilu ini berjalan dengan damai. Dan siapapun nanti yang memimpin bangsa kami, biarlah melaluinya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sehingga bangsa kami penuh dengan damai, penuh dengan kasih yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini. Selamat memilih dalam kemerdekaan, dan tentunya selamat bervalentine, mencurahkan kasih di dalam Kristus. Salam sehat, Tuhan memberkati.